Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari 4 Perbankan Syariah C akan menjelaskan sedikit tentang matriks SPACE. Matriks SPACE atau Strategic Position and Action Evaluation adalah salah satu matrik yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Dalam matriks ini terdapat 4 kerangka kuadran yang dapat menentukan apakah agresif, konservatif, defensif, atau kompetitifkah yang paling sesuai dengan organisasi tersebut. Selanjutnya, analisis SPACE. Yang pertama, kekuatan finansial, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, aliran uang kas, dan skala ekonomi. Yang kedua, kekuatan industri, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan industri atau bisnis perusahaan seperti potensial pertumbuhan, kemampuan teknologi, produktivitas, dan intensitas kapital. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing mencakup ukuran-ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan seperti kualitas produk, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan utilitas kapital. Analisis SPACE yang terakhir yaitu kestabilan lingkungan. Kestabilan lingkungan ini mencakup ukuran-ukuran yang mencerminkan kestabilan lingkungan perusahaan, meliputi perubahan teknologi, tingkat inflasi, hambatan masuk pasar, dan intensitas persaingan. Keterbatasan SPACE. Yang pertama, ini adalah snapshot dalam satu waktu. Yang kedua, ada lebih dari 4 dimensi yang dapat atau harus dinilai oleh perusahaan. Yang ketiga, vektor direksional dapat jatuh langsung pada suatu sumbu atau bahkan bisa tidak kemana-mana jika koordinat adalah 0,0. Yang keempat, implikasi dari sudut pasti vektor dalam kuadran tidak jelas. Yang kelima, daya tarik relatif dari strategi alternatif yang dihasilkan tidak jelas. Yang keenam, faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar utama tidak dipertimbangkan secara eksplisit. Keunggulan SPACE. Yang pertama, menarik keuntungan dari peluang-peluang eksternal. Keunggulan yang kedua, mengatasi kelemahan internal. Dan keunggulan yang ketiga, menghindari beragam ancaman eksternal. Kita masuk ke tahap pengembangan. Yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk mendefinisikan kekuatan keuangan, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Selanjutnya, beri nilai yang berkisar antara 1 hingga 6 untuk masing-masing variabel yang membentuk dimensi Fs dan Is. Beri nilai berkisar antara 1 hingga -6 untuk masing-masing variabel yang membentuk dimensi ES dan CA. Pada sumbu Fs dan CA, buat perbandingan terhadap pesaing. Pada sumbu Is dan ES, buat perbandingan dengan industri lain. Selanjutnya, hitung nilai rata-rata untuk Fs, CA, Is, dan ES dengan menjumlahkan nilai yang diberikan kepada variabel dari setiap dimensi dan kemudian membagi dengan jumlah variabel yang disertakan dengan dimensi tersebut. Selanjutnya, tempatkan nilai rata-rata untuk Fs, Is, Es, dan Ca untuk sumbu yang sesuai dalam matriks SPACE. Kemudian tambahkan 2 nilai pada sumbu X dan gambar titik hasil pada X. Tambahkan 2 nilai pada sumbu Y dan gambar titik pada hasil Y. Gambar perpotongan dari titik X, Y yang baru. Yang terakhir, gambar vektor arah dari titik asal matriks SPACE melalui titik perpotongan yang baru. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi yang direkomendasikan untuk organisasi: agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Di sini saya sudah mempunyai contoh penyusunan matriks SPACE. Kita lihat di posisi sebelah kiri itu posisi strategi internal.
dan yang di sebelah kanan itu posisi strategis eksternal. Dari hasil grafik matriks space tersebut, terlihat ada beberapa kuadran. Masing-masing kuadran mempresentasikan strategi-strategi yang layak digunakan oleh perusahaan. Ketika vektor arah perusahaan berlokasi di kuadran agresif atau di kuadran kanan atas dari matriks space, organisasi berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Vektor arah juga dapat muncul di kuadran konservatif, yaitu di kuadran kiri atas dari matriks space, yang mengimplikasikan untuk tetap berada dekat dengan kompetensi dasar perusahaan dan tidak mengambil resiko yang berlebihan. Vektor arah juga ada kemungkinan berlokasi di kiri bawah atau kuadran defensif dari matriks space, yang menyarankan bahwa perusahaan seharusnya berfokus pada memperbaiki kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Akhirnya, vektor arah dapat berlokasi di kanan bawah atau kuadran kompetitif dari matriks space, mengindikasikan strategi kompetitif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.